Ya, oke. Ya iya. Yang tadi gue cerita. Enggak, biar saya ngambil. Jadi asal muasal gua waktu itu Lumayan. ngangkat uang gaib. Ah. Salah satu temen gua. Oh, lu main goib nih. Iya. Ah. Main goib nih, pengalaman gua nih main goib. Ah. Pokoknya bukan jatuh bangun, jatuh terus. Wow. Jatuh terus, nggak ada bangunnya. Jadi ceritanya temen gua itu kakaknya, abangnya pernah ngelakuin kayak gitu, ngangkat uang gaib. Penasaran dong gua. Gua bilang sama, jadi gua punya temen tuh grup namanya Tim Solid. Itu 5 orang, 5 orang. Nah, kita temuin, penasaran tuh karena saking ekonomi kita. Makan geraknya. Bahaya, punya duit banyak. Tapi itu susah-susah banget waktu itu. Enggak kan? Enggak. Masih duit banyak waktu itu. Manusiawi. Punya duit 10 pengen 20, punya 20 pengen 30 gitu kan. Kita kerja semua. Jadi pengen dikasih satu gunung emas minta 2 gunung emas. Iya. Kerja puncak mulai gunung emas. Padahal pada kerja semua ini. Ya kan? Masih kurang aja. Udah tuh, ya udah. Serius nih, iya, temuin ustadznya, cerita-cerita. Tanya, iya kan. Dia cerita tuh, iya dulu pernah, abangnya si B, kayak gitu kan. Kita ngelakuin, terus berhasil Bosat, berhasil. Di situ gua belum punya keraguan tuh, belum punya. Berhasil, cuman berhayal, seneng aja, berhayal tinggi, punya dapat duit banyak. Tapi lu sempat dropin, bro. Ya enggak, udah kesirap. Tapi lu sempat kepikiran nggak bahwa lu narik uang goib nih, gitu kan? Ini tuh uang goib itu kan di mana? Dalam tanah, di pohon, apa di mana? Apa di langit? Dalam tanah. Oh, dalam tanah kan? Gua di langit tuh jauh. Nah, tarik jatuh itu pun gua tanya. Nah, dalam tanah. Bukan terus nanya. Di dalam tanah itu lu berpikir nggak, ini duit di dalam tanah udah berapa tahun nih? Seandainya gua tarik pun laku nggak ini duit? Kan udah berapa puluh tahun yang lalu tuh duit. Ya? Tapi penjelasan di dalam tanah itu piye? Jadi gini, temen gua nanya, itu uang kalau di dalam tanah uang lama atau uang baru? Mas, itu uang goib. Yang bikin bukan kita, yang bikin orang goib. Katanya makhluk goib, katanya. Mas mau narik 100 tahun yang lalu, ya uang tahu 100 tahun yang lalu. Ya berarti Mas mau tarik misalkan ntar 100 tahun ke depan, itu berbentuk uang mata uang 100 tahun ke depan. Nah, pada saat ini mata uang sekarang, karena uang goib. Nah, berarti rupiah. Dan 10.000 rupiah, 50.000, katanya gitu. Sesuai gitu kan katanya. Logika sih masuk karena uang goib, bukan uang manusia. Gitu kan. Terus kalau tanya lagi, uang goib namanya uang goib pusat, tapi bisa dipakai enggak, Mas? Pada saat kita pernah itu uang goib, pada saat kita udah tarik itu menjadi uang real, katanya gitu. Jadi uang real, rupiah, mata uang Indonesia. Enggak selesai sampai di situ gua tanya. Lalu kalau tanya lagi, uang real, tapi kalau kita belanja ke pasar goib dong berarti. Kan uang real, udah jadi real, udah uang real gitu bisa ini. Enggak, itu yang gua tanya, Pak Ustadz, itu uang real, itu terdaftar nggak nomor serinya di BI? Gila nggak pertanyaan gua? Detail pertanyaan gua. Uang goib lo Pak Ustadz, gitu. Nomor serinya, ya kita nggak usah itu, udah nggak mungkin dong kita belanja uang terus yang punya uang nanya, ini serinya terdaftar nggak? Emang enggak sih, emang enggak logikanya gitu kan. Cuman saking gua pengen detailnya gitu kan, belum begitu percaya. Gua tanya, itu serinya terdaftar nggak di BI Pak Ustadz? Iya terdaftar Mas, katanya gitu, terdaftar. Itu istilah kata kayak uang yang sudah dicetak, cuman belum disebar, katanya gitu. Siapa yang nyetak? Itu kan goib. Makanya bukan BI dong berarti. Itu udah sama-sama. Tapi oke, kita lanjut tuh. Saking pengen kaya, pengen kaya kita nih. Udah capek kismin. Udah tuh. Ya udah, persyaratannya apa aja, Pak Ustadz? Saya cari dulu posisi uang GP ada di mana, katanya gitu. Udah tuh, seminggu kemudian baru ada kabar.
ada katanya kemarin saya ke Jakarta di TBC Matupang lokasinya ada uang goib di situ, kayak gitu. Udah tuh ke TBC Matupang, cuma ngelihat lokasinya di dekat Ragunan. Ya. Itu tanah kosong, kayak yang dekat Ragunan tanah kosong gitulah. Di situ posisinya. Oke, kita kerjain seminggu lagi pada saat malam Jumat. Ini perlu konfirmasi sama warga apa nggak? Emang kosong gitu kan? Cuma sama tetangga-tetangga apa gimana nanti curiga. Gampang nanti itu diatur katanya gitu. Ya udah, itulah keluar biaya. Nah, udah mulai keluar biaya tuh. Berapa? Banyak Kak, jutaan dah. Ya buat beli itunya kembangnya, buat untuk keluarganya, buat sapamnya yang jaga tanah itu, yang segala macam tuh. Udah, tunggu seminggu lagi. Seminggu lagi dia bilang geser duitnya katanya. Kemana? Ke Ciputat. Berarti izinnya pindah tuh. Pindah katanya. Mas, posisinya uang gaibnya pindah katanya Ciputat. Oke, Ciputat. Udah ke Ciputat, ditelusurin lagi. Itu waktu 1 bulan. Ustadznya baru bisa ada waktu ke Ciputat dekat pasar Ciputat, rame. Kayaknya nggak mungkin kan nih, kita tunggu dulu malam ya. Pedagang kue. Iya. Banyak kan ya duitnya. Iya, benar Ustadz. Ya goib, nggak kelihatan yang dagang, duitnya nggak kelihatan, goib. Iya, dikantongin. Terus 1 bulan lagi bilang katanya, ternyata uangnya udah di rumahnya Mas G. Kaget kita tuh. Benar Bos, benar katanya. Udah siapin 15 juta. Ini gua sebutin nominal nih, 15 juta. Itu udah keluar berapa juta itu? Ini keluar lagi 15 juta. Untuk apa? Untuk biaya-biaya segala macam tete mues, termasuk kembang lah segala macam bla bla bla. Udah tuh kita kerjain di rumah Mas G tanggal sekian malam Jumat Kliwon. Persyaratannya kalian harus pakai putih-putih semua. Udah tuh kita pakai putih-putih semua memori di ruangan, dan di atas jam 12 malam sampai azan subuh. Posisinya gelap, nggak boleh ada penerangan sedikit pun. Posisi gelap, kalian di situ zikir katanya gitu. Itu disaranin nggak sampai subuh terus langsung ke sholat subuh gitu? Nggak sampai situ. Nggak sampai, pokoknya cuma sampai azan subuh selesai, udah. Saya tidur, nggak sholat subuh berarti. Nggak tahu, terserah dah. Kita kalau nggak salah dia bilangnya gini, sampai azan subuh, tunggu jam 6 atau jam 7, matahari sudah terbit, itu uangnya akan kelihatan. Kayaknya gitu. Ya matahari terbit udah terang, kelihatan duitnya makanya. Nah, makanya udah berwujud, katanya udah berwujud gitu kan. Kira-kira berapa banyak tak? Ada 2 peti katanya. Angan-angan setinggi langit ini, langit 7 lebih lagi tuh. Wah, gila. 2 peti, berapa 100 ribuan katanya. Berapa duit itu? Ya kalau cuma 100 miliar lebih katanya. Gila men, 100 miliar. Lebih apaan nih? Udah tuh, tanggal sekian, malam Jumat Kliwon, datang kita berlima. Udah pakai baju putih-putih, kita kerjain. Dan azan subuh. Memang pada saat kita ngerjain tuh kan gelap ya. Kayak gimana sih namanya gelap? Kita cuman menjemin mata, terus sama zikir. Udah fokus aja tuh, nggak boleh katanya pikiran yang mana-mana. Ya karena kita pengen itu duit, ya kan. Udah zikir. Gue pribadi nggak bayangin, memang iya kayak ada uang, kayak ada uang di sudut, 2 sudut. Dia bilang 4 sudut. Di kamarnya temen gue yang G itu ada 4 sudut. Kamar Mas G ada 4 sudut ya. Itunya keluarnya di sudut katanya. Uang itu nongolnya di sudut-sudut. Gua ngeliat baru 2 sudut. Di 2 sudut. Sempat ngelirik. Nggak ngelirik. Ya, orang gelap gulita, melek pun nggak kelihatan apa, cuma kelihatan uang. Ada peti yang transparan, ininya kebuka. Peti cuma petinya kayak peti tomat. Peti jelek, iya peti tomat gitu, bukan peti-peti dari pasar tadi itu makanya. Nah, kebuka atasnya dan itu uang. Jelas banget 100 ribuan. Itu 100 ribuan dan nggak dibendel-bendelin gitu. Kalau kita kan dibendel-bendelin, enggak langsung itu. Sampai mengunjung. Ini petinya misalkan segini, itu duitnya mengunjung gitu. Dan ada yang berdiri begitu, ada berantakan gitu. Itu 2 sudut. Dalam hati gue ya, jadi orang kaya gue. Jadi orang kaya.
Zikirnya nambah. Tadinya asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullahaladzim, gitu kan, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi orang kaya. Itu terbesit itu di kepala itu, jadi orang kaya rusak nih dikira kan. Udah azan subuh berhenti kita keluar, jam 7 katanya jam 6 atau matahari terbit kita buka kamar, nggak ada plong, kita nggak ada. Ustadznya datang, ditanya sebenarnya itu uang udah mau nongol, cuman kelihatannya ada syarat yang bukan kurang, ada yang salahin. Dilanggar. Ada syarat yang dilanggar. Kayaknya semuanya pakai baju putih-putih. Enggak, nih si A pakai hitam. Itu dia katanya. Ada aja. Itu yang kesekian kalinya loh itu. Iya. Gue bilang, di situ udah mulai. Di situ gue udah berhenti tuh. Temen gue yang lain masih ngejalanin, masih gini, udah gue bilang. Itu kita udah 3 kali. Buat gue, pertama, kalau gue nggak lihat, sebenarnya gue awalnya itu ragu. Cuman karena lu ini gue jadi yakin. Cuman sekarang gue ragu lagi. Bukan ragu lagi, gue udah nggak percaya. Kenapa? Pertama 3 kali udah. Dalam prinsip hidup gue, segala sesuatu yang udah 3 kali terulang dan nggak mencapai hasil, buat gue nonsen. Yang kedua, gue nggak lihat real fakta. Pada saat dia katanya pernah narik uang gini-gini, gue ngeliat duitnya, gue ngeliat orang pelakunya, kita ketemu sama ustadznya doang yang mars duit kita. Dia bilang minta duit mulu. Kita nggak tahu yang waktu itu dia narik duitnya sama siapa. Kita nggak ketemu sama dia tuh yang menghasilkan. Oknum ustadz itu. Nah, ustadz beneran apa bukan juga belum tahu juga lagi lo. Gitu. Ya kan? Iya. Belum tentu dia ustadz beneran juga, cuma ngaku-ngaku juga. Ustadz Abul biasanya. Tanya Ustadz Abul gitu. Itu salah satu pengalaman gua kayak itu. Ada. Habis itu berarti lu udah habis banyak berarti lu. Ya, nggak banyak-banyak. Ya banyak dah. Itu urunan berapa orang? 5. Patungan. Patungan. Cuman ada teman gue yang satu. Grup apa? Solid. Oh iya, harus solid. Ya. Itu masih solid. Udah enggak? Duit yang nggak ada udah nggak solid.